Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin wal malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati Syekh al-Imam Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali al-Firuzabadi Asy-Syirazi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki pertemuan ketiga nggih. Pertemuan kedua ini kemarin kita tatap muka. Niki kita online meleh. Saat niki sudah sampai ke babu bayanin nadhari wa dalili. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa waffaqana amin. Babu bayanin nadhari. Utawi iki iku bab jelasake angen-angen wa dalili lan petunjuk. Wan nadharu utawi angen-angen huwa ya an-nadhar iku al-fikru mikir fi halil mangdhuri fihi ing dalem tingkae perkara kang diangen-angen apa fihi ing dalem al. Wa huwa utawi nadhar tariqun iku dalan ila ma'rifatil ahkami maring ngaweruhi pira-pira hukum. Idza wujida ing dalem nalikane ditemu apa nadhar bisyurutihi kelawan pira-pira syarate nadhar. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong angkara kang mengingkari sapa man an-nadhara ing angen-angen. Wa hadza utawi iki angkaran nadhar nggih khotoun iku salah. Li anal ilma krana sak temene ilmu yahsulu iku hasil apa ilmu. Ini kemarin sudah didefinisikan apa itu ilmu. Ini hasil apa ilmu bil hukmi kelawan hukum. Hasilnya piye hasile inda wujudihi ing dalem nalika wujude nadhar. Fadalla mengko nuduhake apa annal ilma yahsulu bil hukmi inda wujudih. Nuduhake ala annahu ing atase sak temene nadhar. Tariqun iku dalan lahu kedue napa niki lahu kedue al ilmu. Jadi terjemahnya seperti ini. Bab menjelaskan tentang angan-angan dan petunjuk. Jadi bab ini
menjelaskan tentang apa itu nadhor, apa itu dalil. Nadhor itu berangan-angan atau nopo nggih, berpikir nggih. Nanti sesuai dengan definisinya. Dan dalil itu petunjuk. Petunjuk untuk nopo kepada ilmu nggih. Nah, saiki bahas nadhor riyin. Nadhor adalah memikirkan kondisi yang diangan-angan. Ya, jadi niki ibaratnya al-mangduri fihi, al-fikru fi halil mangduri fihi, memikirkan pada kondisi al-mangdur fihi. Jadi al-mangdur fihi niki sama dengan alladzi nudhira fihi. Al niki al-mausul. Mangdur niki seperti isim seperti fi'il mabni majhul. Jadi pelakunya tidak disebutkan. Fihi menjadi naibul fa'il. Fihi naibul fa'il. Fihi rujukannya kepada al. Jadi al-mangduri fihi sesuatu yang diangan-angan. Niki nggih saged diganti dengan fi halisyai' ngoten nggih, al-fikru fi halisyai'. Memikirkan di dalam kondisi sesuatu. Nggih. Soalnya kita niku informasi niku melalui indera. Sesuatu yang kita ketahui melalui indera terus kita olah. Kita pikirkan. Nah, niku namanya adalah an-nadhor. Mengolah bagaimana kondisinya ini seperti apa. Dan nadhor ini merupakan jalan untuk mengetahui hukum. Jadi angan-angan, berangan-angan, menganalisa, menguraikan. Ini merupakan jalan untuk mengetahui hukum. Kalau angan-angan ini dilakukan dengan persyaratannya. Sesuai dengan persyaratan yang ada, maka angan-angan ini bisa mengarahkan kita kepada hukum. Atau hukum teng mriki napa identik dengan ilmu yang kemarin telah disebutkan. Jalan untuk mengetahui ilmu. Dan beberapa orang ada yang mengingkari adanya nadhor. Jadi ada orang yang tidak percaya adanya nadhor. Mungkin bagi mereka nggak ada nadhor, tapi adanya langsung ilmu. Dan ini disalahkan oleh Imam Syairozi. Imam Syairozi mengatakan wahadha khata'. Orang yang mengatakan tidak ada angan-angan itu salah. Karena ilmu itu hasil ketika terjadinya nadhor. Jadi ketika terjadi angan-angan, maka ilmu ini terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa nadhor itu merupakan jalan kepada ilmu. Cara untuk mencapai ilmu itu adalah melalui angan-angan. Faslun utawi iki iku fasal suci. Fi syurutin nadhori ing dalem pira-pira syarate angen-angen. Gitu kan dikatakan kalau nadhor ini sesuai syaratnya,
maka bisa digapai hukum. Kita bisa mengetahui hukum sesuatu hal. Hukum niku kaitan antara nopo subjek dan predikat. Zaidun qaimun, kaitan antara zaid dan qaimun itu namanya hukum. Jadi kaitan antara subjek dan predikat. Nek tenggene bidang fikih hukum niku nggih misale salat itu wajib. Kaitannya salat dengan wajib itu namanya nopo hukum. Lalu dikatakan nadhur ini merupakan jalan untuk mencapai kepada hukum. Agar kita bisa mengetahui suatu hukum, maka perlu adanya nadhur yang sesuai dengan persyaratan. Nah, fasal ini akan membahas tentang syarat-syarat nadhur itu sendiri. Wa amma syurutuhu anapun utawi piro-piro syarate nadhur. Fa asya'u mongko iku piro-piro suwiji-wiji. Ahaduha utawi salah sijine syurut atau salah sijine asya iku ayyakuna arep yen to ana sapa an-nadhiru wong kang angen-angen kamilal alati iku sempurna alate. Alat angen-angen. Alama ing atase perkara nadzkuru kang bakal nyebut sapa kita fi babil mufti ing dalam bab al-mufti. Insya Allah mun kersa sapa Allah Gusti Allah taala halimulur sapa Gusti Allah. Wasani utai kang kaping pindho iku ayyakuna arep yen to ana apa nadharuhu angen-angene nadhir fi dalilin iku ing dalem dalil la fi syubhatin ora ing dalem perkara kang syubhat. Wasalisu utai kang kaping telu ayyastawfiya iku arep yen to memenuhi sapa an-nadhir syurutut dalili ing pira-pira syarate dalil. Wa yurattibu lan ngurutake sapa nadhir hu ing syurutut dalil ala haqqihi ing atase haqqe dalil. Yuqaddimu halen dinginake sapa an-nadhir ma ing perkara yajibu kang wajib apa taqdimuhu dinginake ma wa yuakhiru lan ngakhirake sapa nadhir ma ing perkara yajibu kang wajib apa takhiruhu ngakhirake ma. Jadi di sini syaratnya syaratnya nadhor, syaratnya berangan-angan, syaratnya berpikir atau merenung itu ada 3 setidaknya ini yang disebutkan. Syaratnya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu nadhir harus memiliki alat yang sempurna. Harus sempurna alatnya, yakni memiliki alat yang sempurna. Sebagaimana yang nanti akan kita sebutkan dalam bab al-mufti insyaallah ta'ala. Jadi mangke kita lihat tentang bab al-mufti riyen. Nek bayangane kula sempurnane alat niku nggih sempurnane pikiran, sempurnane indra. Mboten menapa niki mikire nggih sae, mboten belawur.
memahami ilmu mantek dan lain sebagainya. Niku alatnya harus sempurna, alat yang digunakan untuk berpikir. Mungkin nanti akan kita ketahui pada bab Al-Mufti lebih jelasnya. Tapi yang penting kita ketahui di sini, yang pertama kali menjadi syarat bagi nadhor itu adalah harus memiliki alat yang sempurna. Kemudian kedua, nadhornya itu pada dalil, yakni yang direnungkan itu adalah suatu petunjuk, bukan sesuatu yang syubhat. Bukan sesuatu yang hoax coro zaman sakniki kan nggih. Ya, jadi yang direnungkan itu memang petunjuk, bukan sesuatu yang menjadikan kita tersesat. Niki juga penting. Kemudian ketiga, harus memenuhi persyaratan dalil. Mungkin nanti akan disebutkan apa persyaratan dalil dan harus diurutkan sesuai dengan urutannya. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Kudu urut. Nah, jadi niki 3 syarat agar nadhor kita ini bisa menyampaikan kita kepada hukum, kepada ilmu. Kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, maka hukum tidak kita dapatkan atau kita mendapatkan hukum yang salah. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Fit dalili ing dalem dalil. Wamalan perkara yatasilu kang berhubungan apa mah bihi kelawan dalil. Ini fasal mengenai dalil dan yang berkaitan dengan dalil. Wa ammat dalilu annapun utawi petunjuk. Fahuwa mongko utawi dalil. Iku al-mursyidu perkara kang nuduhake ilal matlubi maring perkara kang disuprih. Perkara kang disuprih, perkara yang dicari nggih. Wala farqan ora ana beda iku maujud. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono matlub. Bainama ing dalem antarane perkara yukta'u kang dipastekake apa bihi kelawan mah minal ahkami saking pira-pira hukum wa bainama lan antarane perkara la yukta'u kang ora dipastekake apa bihi kelawan ma. Berarti hukum mriki ada hukum yang dipastikan, berarti wau rujukannya kepada ilmu nggih. Dan ada hukum yang tidak dipastikan, berarti arahnya ke arah dhonni atau ke arah syak. Wa qala lan ngendika sapa aksarul mutakallimina akeh-akeh pira-pira ahli kalam. La yustakmalu ora digunakake apa ad-dalilu dalil illa fima kejaba ing dalam perkara yu'addi kang nekake apa mah ilal ilmi maring ilmu. Berarti sing yuqta'u bihi minal ahkam ya. Wa amma fima lan anapun ing dalam perkara yu'addi kang nekake apa mah ila dhanni maring dhon fala yuqalu mongko ora diucapake lahu kedue ma yu'addi ila dhon apa dalilun petunjuk.
Wa innama yuqalu angin pestine diucapake lahu kedue ma yu'addi ila dhon opo amaratun petanda. Jadi namung beda istilah. Wa hadza utawi iki khotoun iku salah. Li'anal Araba krana sak temene wong Arab la tufarriqu iku ora bedakake sapa al Arab fit tasmiyati ing dalem penamaan. Bainama ing dalem antarane perkara yu'addi kang nekakake apa ma ilal ilmi maring ilmu. Bisa diartikan yakin nggih soalnya definisi sesuai di atas. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Awidhonni utawa dhon. Falam yakun mongko ora ono lihadal farqi iku kedue ikilah perbedaan opo wajhun wajah. Wajhun wajah utawa arahan. Kalau terjemah kirian, pasal ini terkait dengan dalil dan yang berkaitan dengan dalil. Adapun dalil, yakni definisi dalil adalah al-mursyidu ilal matlub. Sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang kita inginkan. Ini kembali lagi al-matlub saged diartikan dengan syai' al-mursyidu ila syai' yang menunjukkan kepada sesuatu. Soalnya kita mencari sesuatu, jadi sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang kita cari itu namanya dalil. Kita mencari anak kita misalnya, petunjuknya apa petunjuknya? Tadi dia bermain dengan si A, ya. Si A keluar pakai mobil. Nanti ada petunjuk kayaknya anakku melu numpak mobil. Ya, jadi apapun yang menunjukkan kepada sesuatu yang sedang kita cari, sedang kita inginkan, itu namanya dalil. Dan dengan definisi ini tidak dibedakan antara kita mencari ilmu atau mencari dhon. Yakni dalil itu menghasilkan ilmu atau menghasilkan dhon sama-sama disebut dengan dalil. Ya, seperti tadi, ya, anak kita bersama dengan A dan A pergi ke naik mobil. Niku bisa menjadikan dhon, bisa menjadikan ilmu. Dalam hal contohnya kula wau niki tasih menghasilkan dhon, masih belum menghasilkan ilmu. Ya, masih belum dipastikan soalnya iso wae anakku ra melu ndekne. Ndekne lunga dhewe, enggak bersama anakku. Itu juga kan malayuk ta'ubihi. Ya. Yeah. Jadi definisi ini definisi umum, mencakup baik ad-dalilu ilal ilmi atau ad-dalilu ilal dhon. Tapi menurut kebanyakan ahli kalam ini membedakan. Menurut kebanyakan ahli kalam, dalil itu tidak digunakan kecuali kecuali kepada petunjuk ilmu. Sesuatu yang menunjukkan kepada keyakinan. Adapun yang masih menunjukkan kepada dhon tidak disebut dalil tapi disebut amarah. Ya, disebut amarah. Sakjane nek basa kitane nggih napa sami napa mboten nggih dalil niku petunjuk, amarat niku tanda. Nggih mungkin wonten rasane beda nggih.
Nah niki nek tenggene ahli kalam kebanyakan ahli kalam membedakan antara dua niki. Kalau dalil itu yang menghasilkan kepada keyakinan, kalau amarot yang menghasilkan kepada dzon. Tapi ini disalahkan oleh Imam Asy-Syirazi. Dia mengatakan wahadza khata'. Jadi secara makna atau secara lugutan, pembedaan antara dalil dan amarot seperti itu salah. Ya anal Arab la tufarriqu fit tasmiyah, karena orang Arab tidak membedakan antara yang menunjukkan kepada ilmu ataupun yang menunjukkan kepada dzon. Orang Arab sama-sama menyebutnya sebagai dalil. Yakni seperti tadi adanya si A pergi naik mobil, itu petunjuk, itu adalah dalil bahwa anak saya ikut dia. Ini dalam bahasa yang digunakan oleh orang Arab seperti itu. Tapi kalau pembedaan antara dalil dan amarot itu hanya istilah, terserah mawon sih nggih. Kan wonten istilahan, wonten lugutan. Nah, secara lugutan niku harus melihat apa yang berlaku di dalam pengguna bahasa tersebut. Jadi orang Arab sebagai pengguna bahasa dalil dan amarot niku tidak membedakan dalil itu untuk ilmu, amarot itu untuk dzon. Orang Arab tidak membedakan. Jadi secara bahasa tidak ada bedanya. Tapi kalau untuk peristilahan di kalangan sendiri mungkin bolehlah. Dalil itu untuk yang yu'addi ilal ilmi, kalau amarat itu yang yu'addi ilal dzon. Soalnya kalau untuk peristilahan sendiri niku kan kalau sudah disepakati di dalam kalangan tertentu maka bisa digunakan. Kembali lagi ke sini, Imam Asy-Syirazi mengatakan karena orang Arab tidak membedakan untuk dalil dan amarot, dia tidak membedakan antara itu untuk ilmu atau untuk dzon, sama-sama disebut dalilnya, maka pembedaan dalil dan amarot itu tidak memiliki arahan atau tidak memiliki tidak memiliki konsepsi dari sisi lughatannya. Wa ammat dalu anapun utawi dal. Dalil kan petunjuk. Nek dal niki orang yang menunjukkan. Dalil kan petunjuk, amat dalu anapun utawi wong kang nuduhake, orang yang menunjukkan. Tuko badal pe niku lah artinya orang yang kan, pencuri orang yang mencuri. Petunjuk orang yang menunjukkan. Tapi di bahasa kita juga, bahasa Indonesia, petunjuk niku enggak orang ya. Petunjuk niku nggih tanda-tandanya itu. Kalau mriki ada istilah dalil, ada istilah dal. Dalil tadi definisinya adalah al-mursyidu ilal matlub. Nah sakniki dal, orang yang menunjukkan. Fahuwa mongko utawi dal iku an-nasibu wong kang gawe lidalili maring dalil.
orang yang membuat dalil atau peletak petunjuk, orang yang memberi petunjuk, orang yang meletakkan petunjuk. Nek kados teng pramuka ngoten kan mencari jejak. Nah, dal niku sing gawe petunjuk-petunjuk niku. Berarti dal niku pelatih pramuka sing napa mendesain napa niku lapangan nggih kan, mendesain tempat pencari jejak niku. Nah, petunjuk-petunjuk yang ada di pencari napa di lapangan itu namanya dalil. Wa matal fa wa nasib lid dalil wa huwa utawi an-nasib lid dalil iku Allahu Gusti Allah azza maha agung sapa Allah wa jalla lan tegese maha agung sapa Allah. Waqila ngendikaake huwa utawi dal wa dalilu lan dalil wahidun iku siji. Nek kata sing kula omongke wau kan, dal niku petunjuk. Nah, petunjuk niku nek dalam bahasa napa? Dalil nggih, dalil niku petunjuk. Nah, dalam bahasa kita petunjuk niku orang yang menunjukkan. Mula teng mriki dikatakan dal dan dalil itu satu. Kal alim wal alimu. Alim wong kang ngawruhi, alimu wong kang banget ngawruhi. Wa ing kana senajan ana apa ahaduhuma salah sijine alim wal alim ablagha iku luweh banget. Ya, jadi niki kil. Tapi ada arahannya juga, ada wajahnya juga. Ya, dal dan dalil itu sama. Tapi karena dikatakan kil, maka ini pendapat yang rendah, pendapat yang tidak kuat. Ya, pendapat yang kuat yakni yang berlaku di kalangan kita, di kalangan para ahli usul fiqih itu membedakan antara dal dan dalil. Nek dal niku ya Allah. Nek dalil niku petunjuk yang Allah buat agar kita mengetahui hukum. Wal mustadillu utawi mustadil. Al mustadillu, al wong mustadillu kang jaluk dalil. Wa utai al mustadillu iku at-talibu iku wong kang golek lidalili maling dalil. Wa yaqa'u lan tumiba apa al mustadillu ala saili ing atase wong kang takon. Ya annahu krana sak temene sail ya telubu iku njaluk sapa sail ad-dalila ing dalil minal mas'uli sangking kiai kang ditakoni. Wa alal mas'uli lan ing atase kiai kang ditakoni li annahu krana sak temene mas'ul ya telubu iku golek sapa mas'ul ad-dalila ing dalil minal usuli saking pira-pira sumber pokok. Saking pira-pira sumber pokok. Wal mustadallu alaihi utawi mustadallu alaih al perkara mustadallu kang digoleki dalil alaihi ing atase al. Jadi kita mencari dalil di atasnya. Kita mencari dalil atasnya. Wa utawi al mustadallu alaih iku al hukmu hukum. Alladzi kang wa kang utawi alladzi
iku at-tahlilu ngalalake wa tahrimu lan ngaromake. Jadi mustadil alaih itu hukum. Soalnya al mustadillu alaihi. Iki ale al napa? Al mausul nggih. Mustadillu alaihi. Jadi yang al itu yang alaihinya itu nggih, isine al itu yang pada alaihi. Soalnya yang merujuk kepada al itu yang alaihi ing atase al. Jadi untuk memahami apa itu mustadil alaih, coba kita gunakan redaksi aslinya. Yastadillu rojulun ala hurmatil khomri. Berarti al mustadil alaih niku hurmatil khomri. Yastadillu rojulun ala wujubis sholati. Jadi wujubis sholat niku mustadil alaih, soalnya ala wujubis sholat. Yastadillu rojulun ala qiyami zaidin. Seseorang mencari dalil atas berdirinya Zaid. Jadi ala qiyami zaidin itu mustadil alaih. Jadi kadang kan kula riyen niku bingung piye maknane al mustadil alaih, al mustadil lulah. Al mustadil niku nopo sih? Al mustadil itu apa? Al mustadil itu apa? Al mustadil alaih itu apa? Al mustadil lulah itu apa? Jadi kita kembalikan dulu kepada kalimat yang normal, kalimat yang biasa. Yastadillu rojulun ala qiyami zaidin. Rojulun kan fa'il. Jadi al mustadil niku rojulun. Kalau al mustadillu alaih niku berarti ala qiyami zaidin. Jadi qiyamu zaidnya itu yang mustadil alaihnya. Misalnya isine al itu yang alaihi niku kan kembalinya kepada al. Jadi kalau kita dalam kalimat biasa ala siapa? Ala qiyami zaidin, berarti qiyami zaidin niku mustadil alaihnya. Wal mustadillu lahu utai mustadillu lah. Jadi al wong mustadillu kang digoleki dalil apa lahu kedue al. Nah ini kalau agar kita bisa memahami apa itu mustadillu lah, coba kita gunakan fi'il mabni maklum dan kita gunakan huruf jar lam. Yastadillu rojulun yastadillu rojulun yastadillu al ulama'u lisa'ili. Para ulama mencari dalil untuk si penanya. Yastadillu rojulun lisa'ili ala wujubis sholati. Yastadillu rojulun, jadi rojul niku al mustadil. Yastadillu rojulun ala wujubis sholati, jadi wujubis sholati niku mustadil alaih. Yastadillu rojulun ala wujubis sholati lisa'ili, jadi sa'il niku mustadil lulah. Jadi yang jatuh setelah lam itu namanya mustadil lulah. Nah saat ini mustadil lulah ya kok terjadi utawa tumiba apa mustadil lulah alal hukmi ing atase hukum. Nah sini mustadil lulah terjadi pada hukum. Li'anna dalilat krono sak temene dalil yutlabu iku digolek ya apa dalil lahu krono hukum. Waya qaulan tumiba apa mustadil lulah ala sa'ili ing atase si penanya.
Li anad dalila krono sak temene dalil yutlabu iku disupre apa dalil lahu keduwe sa'il. Wal istidlalu utawi istidlal huwa istidlal iku tolabut dalili goleki dalil. Waqat yakunu lan terkadang ono apa dalika mengkono-mengkono tolabut dalil iku minas sa'ili saking penanya lil mas'uli kedue kiai kang ditakoni. Jadi mas'ul niki isine mujtahid, ya mujtahid al-mas'ul. Waqat yakun lan terkadang ono apa istidlal iku minal mas'uli saking kiai kang ditakoni fil usuli ing dalem pira-pira sumber pokok. Terjemahannya, adapun dal adalah pembuat dalil, yaitu adalah Allah Azza wa Jal. Tapi dikatakan, kalau ada qila, dikatakan, ini berarti pendapat yang lemah, dikatakan bahwa dal dan dalil itu satu. Yakni Allah bisa dikatakan dal, Allah juga bisa dikatakan dalil. Begitu juga rambu-rambu lalu lintas bisa dikatakan dal, bisa dikatakan dalil. Pak polisi yang membuat rambu-rambu lalu lintas bisa dikatakan dal, bisa dikatakan dalil juga. Ini qil. Nah, tapi yang berlaku itu kan perlu dibedakan antara Pak polisi dengan rambu-rambu lalu lintas. Pak polisi kita sebut sebagai dal, soalnya dia nasib lid dalil. Dan rambu-rambu lalu lintas kita sebut sebagai dalil. Soalnya itu yang menunjukkan kapan kita harus berjalan, kapan mobil harus berhenti, dan kapan harus berhati-hati. Di sini dalam qil ini si empunya menyamakan antara dal dengan al-alim. Jadi alim dan alim itu kan sama. Maka dal dan dalil juga sama. Meskipun perbedaannya dari sisi ablagiyahnya. Kalau alim itu lebih ablag. Ya nopo lebih ablag niku lebih nopo? Ya lebih ngalim. Kalau alim itu lebih ngerti daripada alim, sehingga dalil itu lebih menunjukkan daripada dal. Nah, niki mungkin ada benarnya juga, cuman qil ini kurang digunakan secara luas. Yang bisa digunakan secara luas dal dengan dalil itu berbeda. Lanjut, kemudian ada istilah mustadil. Mustadil itu siapa? Mustadil itu adalah at-talib dalil, karena wazan istif'al itu la'lit tolab, kan. Istadillah yakni yatlubu ad-dalil. Sehingga mustadil adalah orang yang mencari dalil. Nah, pencari dalil itu siapa? Ini bisa kepada dua orang. Yang pertama, mustadil itu bisa mengarah kepada si penanya. Jadi wonten masyarakat takon ning kiai. Nah, masyarakat itu disebut mustadil. Orang yang bertanya kepada kiainya itu disebut mustadil, karena dia yang meminta dalil. Karena dia meminta dalil dari kiai yang ditanya. Tapi juga mustadil bisa merujuk kepada kiai itu sendiri, karena kiai itu yang mencari dalil dari usul, dari Quran hadis. Wonten wong teko ning Pak Kiai, saya ingin tahu hukumnya puasa pada hari raya itu apa. Saya kok pengen puasa pada hari raya Idul Adha.
Nah, jadi sa'il ini adalah mustadil karena dia yang meminta dalil kepada Pak Kiai untuk menunjukkan hukumnya. Atau bisa Pak Kiai itu yang disebut mustadil. Jadi bisa dikatakan kedua-duanya mustadil. Sa'ilnya juga mustadil karena dia mencari petunjuk dari sang kiai. Sang kiai juga mustadil karena sang kiai mencari petunjuk dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Quran hadis. Jadi mustadil semua. Sa'ilnya yo mustadil, kiainya yo mustadil. Nah sekarang mustadil alaih. Mustadil alaih itu apa? Mustadil alaih adalah hukum. Kalau dalam fikih hukum itu halal haram. Al-hukmu alladzi huwa at-tahlilu wa tahrimu. Jadi ini namanya mustadil alaih. Kalau di luar fikih mustadil alaih nggih banyak. Wow, keberadaan anak saya itu mustadil alaihnya. Secara lafziah sudah saya jelaskan tadi ya, al-mustadilu alaih itu kalau kita ingin tahu apa itu mustadil alaih, maka kita kembalikan kepada bentuk mudhari' dan lengkap fa'ilnya, kemudian menggunakan huruf jar yang kalau di sini ala berarti menggunakan huruf jar ala. Yastadillu rajulun ala qiyami Zaidin. Yastadillu rajulun ala wujubis sholati. Astadillu ana ala aina ibni. Ala makan ibni. Ya, maka di sini didefinisikan mustadil alaih adalah hukum karena yang jatuh setelah ala itu adalah hukum. Jadi penggunaan di dalam bahasa Arab kalau yastadillu ala itu adalah ala suatu hukum. Yastadillu ala hurmati nopo, ala wujubi nopo. Yastadillu ala sunniyati zakat. Yastadillu ala karohiyati nopo tadkhin. Jadi yang jatuh setelah ala itu adalah hukum sesuatu. Nah, sekarang mustadilullah. Yang jatuh setelah huruf lam itu apa? Yang jatuh setelah huruf lam itu ada dua macam. Seperti tadi mustadil niku ada dua macam, mustadilullah niki juga ada dua macam. Bisa mustadilullah niku hukum, jadi mustadilu alaih sama dengan mustadilullah. Tapi bisa mustadilullah itu adalah sa'il, si penanya. Karena kalau kita mengatakan yastadillu rajulun li, itu saged yastadillu rajulun lisa'il, bisa yastadillu rajulun lil hukmi. Jadi di dalam bahasa Arab bisa lam niku bisa lil hukmi dan bisa lisa'il. Maka mustadilullah itu bisa kembali kepada hukum dan bisa merujuk kepada si sa'il. Kenapa kok bisa merujuk kepada hukum? Karena hukum itulah alasan kita mencari dalil. Kita goleki dalil, buka-buka Al-Quran, buka-buka kitab. Itu kan untuk mencari hukumnya puasa pada Idul Adha. Jadi hukum puasa pada Idul Adha itu namanya mustadilullah. Atau bisa mustadilullah itu sa'il. Kenapa? Karena sang kiai mencari-cari dalil itu untuk dia. Sang kiai mencari-cari dalil itu untuk si penanya. Ini adalah pembahasan lafdiyah. Nah, sedangkan istidlal itu apa? Istidlal itu ya tolabud dalil.
Jadi tentang bahasa Arab itu dibedakan antara pelaku dan perbuatannya. Jadi nek mustadil itu orang yang mencari dalil, istidlal itu pencarian dalil. Pemakan dan perbuatan makan. Pemukul dan perbuatan mukul. Penjahat dan kejahatannya. Kita tidak suka perbuatan jahatnya, tapi kita harus menyayangi orang yang berbuat jahatnya. Kita harus menyayangi orangnya, tapi tidak suka dengan perbuatannya. Nah, jadi kan dibedakno nggih antara pelaku dengan perbuatannya. Tenggene bahasa Arab, pelaku niku menggunakan isim fa'il, adapun perbuatannya menggunakan masdar. Nah, di sini dilanjutkan istidlal itu karena tadi mustadil itu kan ada dua orang, penanya bisa disebut mustadil, kemudian kiai yang ditanya juga disebut mustadil, maka istidlal juga sama. Istidlal itu bisa dilakukan oleh sa'il kepada kiainya, dan juga istidlal itu bisa merujuk kepada perbuatan kiai ketika mencari dalil dalam kitab-kitab yang dasar, kitab-kitab yang pokok. Mungkin penjelasan kula ora ndadekno bingung. Babu bayanil fiqhi, utawi iki iku bab jelasake fiqih. Wa usulul fiqhi lan usul fiqih. Wal fiqhu utawi fiqih, ma'rifatul ahkami iku ngawruhi pira-pira hukum. Asyariyati kang bangsa syariat, allati kang tariquha kang utawi dalane allati al ijtihadu iku ijtihad. Fiqih itu mengetahui hukum-hukum syar'i yang jalannya adalah ijtihad. Seharusnya atau aslinya fiqih itu artinya faham. Tapi kemudian di sini menjadi istilah. Fiqih itu bukan faham secara umum, tapi fiqih itu mengetahui hukum syar'i. Jadi niki fiqih istilahan gini. Fiqih lughatan adalah al-fahmu. Secara istilah adalah ma'rifatul ahkami asyariyati allati tariquhal ijtihad. Karena Rasulullah mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi dari kata yufaqihu fiddin kemudian muncul istilah fiqih. Jadi fikih itu aslinya al-fiqhu fiddin. Tapi kemudian fiddininya dibuang karena sudah mencakup ke dalam atau sudah merasuk ke dalam al itu kan alil ahdi gitu. Dan kemudian menjadi istilah sehingga cukup al-fiqhu saja. Wal ahkamu asyariyatu utai piro-piro hukum asyariyah. Ya al ahkamu asyariyah iku al wajibu wajib. Mula niki namanya hukum syar'i nggih. Nek hukum sing mboten syar'i, hukum niku napa wau kula katakan menghubungkan antara subjek dengan predikat. Menghubungkan Z berdiri. Kita menyatakan Z berdiri itu namanya hukum. Kita menyatakan anak saya pergi itu namanya hukum. Tapi itu bukan hukum syar'i. Nah, hukum syar'i ini. Hukum syar'i apa? Ya utai hukum syar'i iku al wajibu wajib.
Sholat itu wajib, itu namanya hukum syar'i. Sedekah itu sunnah. Berjalan itu mubah. Ya uti ahkam syariah iku al wajibu wajib, wal mandubu lan mandub. Sunnah nggih. Wal mubahu lan mubah. Wal mahdhuru lan dilarang atau haram. Wal makruhu lan makruh. Artinya makruh dibenci. Was-sahihu lan sah. Wal batilu lan batil. Ini adalah hukum-hukum syariah. Kalau kadang kita memahami hukum itu gini kita, padahal hukum itu wonten hukum syar'i, wonten hukum akli, wonten hukum lain-lain. Ya, hukum syar'i nggih namung niki. Fal wajibu mengko utawi wajib. Ma iku perkara ta'allaqa kang berhubungan ta'allaqa kang bergantung. Apa maknane nggih? Ta'allaqa kang bergantung apa al-iqabu siksa bitarkihi kelawan ninggalake ma. Kasolawati kaya pira-pira salat al-khamsi kang ana 5. Wa zakawati lan pira-pira zakat. Waradil wada'i lan ninggalake pira-pira Waradil wada'i lan balekake pira-pira titipan. Wal husubi lan balekake pira-pira gasapan. Wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono sholawatil khamsi ila akhirih. Wal mandubu utawi mandub ma iku perkara ta'allaqa kang berhubungan utawa bergantung apa as-sawabu ganjaran bi fi'lihi kelawan nglakoni ma wala yata'allaqu lan ora bergantung apa al-iqabu siksa bitarkihi kelawan ninggal ma. Kasolawatin nafli kaya pira-pira salat sunnah. Wa shadaqatit tatawwu'i lan pira-pira sedekah sunnah. Wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono sholawatin nafli ila akhirih minal qurabi saking pira-pira amalan taqarrub jamak dari qurbatun qurab al mustahabati kang disunatake. Wal mubahu utawi mubah ma iku perkara la sawaba kang ora ana ganjaran iku mujud fi fi'lihi ing dalem nglakoni ma. Wala iqaba lan ora ana siksa iku mujud fi tarkihi ing dalem ninggalake ma. Ka aklit thayyibi kaya mangan panganan kang bagus. Walu sinnaimi lan nganggo pakaian kang lembut. Wan naumi lan turu wal masyilan mlaku wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono aklit thayyib minal mubahati saking pira-pira perkara kang mubah. Wal mahdhuru utawi perkara kang dilarang ma iku perkara ta'allaqa kang berkaitan apa al-iqabu siksa bi fi'lihi kelawan nglakoni ma. Kazina kaya zina wal liwat lan liwat wal ghusbi lan gasab wasariqati lan nyolong wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono zina ila akhirih minal ma'asi saking pira-pira kemaksiatan. Wal makruhu tai makruh ma iku perkara tarkuhu kang utawi ninggalake ma afdalu iku luwih utama
min fi'lihi tinimbang lakoni ma. Kas sholati kaya sholat ma'al iltifati sertane noleh. Was sholati lan sholat fi a'tonil ibil. Napa niku a'ton? Mubarakil ibil indal ma. Fi a'tonil ibili ing dalem tempat deproke unta. Washtimalis sommai napa niki Istimalis somma huwa ayyujallila jasadahu bitaubihi bihaitsu la yabdu syai'un min yadayhi. Jadi kayak wong Cina nganggo baju nanti tangane ora ketok. Napa istimal niku mengku as-somma napa? Wastimalis sommai lan nganggo baju wastimalis sommai lan ngrungkepi awake nganti tangane ora ketok. Nggih. Pangapunten kula dereng ngertos artine somma niki ningali teng footnote ngoten. Wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono salat ma'al iltifati ila akhirih mimma saking perkara nuhiya kang dilarang apa anhu saking mah. Nggih. Jadi kalimat-kalimat mabni majhul sing ora ana fa'ile niki untuk bisa memahami kadang perlu dimaklumkan dulu. Memaklumkan dulu dan memperkirakan fa'ilnya. Mimma nuhiya anhu berarti dari hal-hal yang Allah melarangnya. Sehingga mimma nuhiya anhu yakni sesuatu yang dilarang. Jadi nek sampean ketika membaca kitab menemukan mabni majhul atau isim maf'ul yang tidak ada fa'ilnya, kadang memahaminya kan agak sulit. Ketika menemukan hal seperti itu, coba dikembalikan kepada mabni maklum dulu. Nuhiya dilarang apa anhu saking ma, yakni hal yang dimana ada orang yang melarang, dalam hal ini Allah melarangnya. Ala wajhi tanzihi ing atase wajah bersihno sangka sifat Allah. Wasahihu utawi sahih ma iku perkara ta'allaqa kang berhubungan bihi kelawan ma. Apa an-nufudhu lestari. Lolos. Wa hasulan hasil bihi kelawan ma apa al-maqsudu tujuan. Kasolawati kaya pira-pira salat al-jaizati kang wenang. To jaizatun mriki mboten kok menang nggih. Kaya salat al-jaizati kang wis kelaku ngoten. Al-jaizati kang wis kelaku wal buyu'i lan pira-pira jual beli al-mabiyati kang wis kelaku juga. Salat yang sudah selesai dengan syarat-syaratnya itu namanya sahih. Dan juga jual beli yang sudah selesai dengan syarat-syaratnya itu namanya sahih. Wal batilu utai batil ma iku perkara la yata'allaqu kang ora bergantung bihi kelawan ma apa an-nufudhu lestari utawa lolos. Wala yahsulan ora hasil bihi kelawan ma apa al-maqsudu maksud. Kasolati kaya salat bi ghairi taharatin kelawan tanpa sesuci
Wa bai'i malan adul perkara la yamliku kang ora miliki sapa wong, menjual hal yang tidak dia miliki. Wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono salat bi ghairi thaharah mimma saking perkara la yu'tadu kang ora dianggep apa bihi kelawan ma. Minal umuri saking pira-pira hal al fasidati kang rusak. Jadi terjemahannya bab menjelaskan tentang apa itu fikih dan usul fikih. Niki bahas tentang fikih riyen, nanti usul fikih pada pasal berikutnya. Fikih itu apa? Fikih itu mengetahui hukum syar'i yang melalui jalan ijtihad. Nah, hukum syar'i itu apa? Hukum syar'i itu adalah wajib, sunnah, wajib, mandub, mubah, mahdur, makruh, sahih, batil. Nah, wajib itu apa? Wajib itu adalah sesuatu yang disiksa, sesuatu yang disiksa kalau kita meninggalkannya. Seperti sholat 5 waktu. Itu kalau kita meninggalkan, kita akan disiksa. Atau istilahnya tidak kok disiksa, soalnya kan siksaan itu hak prerogatifnya Allah. Akan tetapi Allah di dalam Al-Qur'annya menyebutkan bahwa orang yang melakukannya itu diancam dengan siksa. Nah, ini arti dari ta'alluq. Ta'alluq itu bukan kok berarti langsung disiksa karena meninggalkan, tapi kalau meninggalkan ini akan berkaitan dengan siksa. Sesuatu yang berkaitan dengan siksa jika ditinggalkan. Nah, itu lebih enak terjemahnya. Wajib adalah sesuatu yang berkaitan dengan siksa jika ditinggalkan. Seperti sholat 5 waktu, zakat, mengembalikan titipan malah mau kayak dosa. Mengembalikan barang gasapan, mulo sampean sing santri niki biasane dong gasap-gasap. Niku harus dikembalikan. Dan dikembalikan itu bukan dikembalikan ke tempat semula, tapi dikembalikan kepada pemiliknya. Nek orang ngerti digoleki. Nek wonge balik ning desane pelosok Papua, kudu sampean parane ning pelosok Papua. Mula angel gasap niku sakjane, aja nganti gasap. Angel balik none. Nek ora dibalikno, maka akan terkait dengan siksa, ancamannya siksa, dan lain sebagainya. Sedangkan mandub adalah yang terkait pahala jika melakukan dan tidak terkait siksa jika meninggalkan. Nek gampangane pemahaman, nek dilakoni untuk ganjaran, nek ora dilakoni ora disiksa. Nek dilakoni untuk ganjaran, nek ditinggal ora apa-apa. Itu gampangane pemahaman. Seperti sholat sunnah, sedekah tatawwu, dan lain sebagainya dari takorup yang disunahkan. Cuman kadang dengan definisi kalau ditinggalkan nggak apa-apa, niku pengaruhnya kepada psikologis kita. Psikologis kita akhirnya selalu menghindari mandub. Soalnya definisi kita dengan definisi yang mudah, kita mengartikan mandub itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal definisinya seharusnya wala yata'allaqul iqabu bitarkih. Tidak ada kaitan dengan siksaan. Bukan kok kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi tidak ada kaitannya dengan siksaan kalau kita meninggalkan mandub. Kenapa kok kalau katakan terkait dengan psikologis kita? Soalnya secara fikih, seharusnya psikologisnya orang yang paham fikih
sesuatu yang mandub itu tidak akan kita abaikan, tidak akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena mandub ini kita akan meniru Rasulullah. Kalau kita melakukan mandub, itu akan kita meniru Rasulullah. Dan otomatis secara psikologisnya orang yang paham dan kepengen niru Rasulullah akan melakukan sesuatu yang mandub. Lalu ono ahli fikih kok masih mengabaikan perkara mandub, itu mungkin masih menggunakan definisi yang gampangan. Tidak akan disiksa karena meninggalkan, atau tidak apa-apa kalau meninggalkan. Soalnya mandub niku juga termasuk perintah pangeran. Coba sampai lihat hal-hal yang disunahkan itu banyak menggunakan fi'il amar. Napa non wa anfiqu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi banyaklah mandub-mandub niku menggunakan redaksi fi'il amar yang mana itu juga menunjukkan perintahnya Gusti Allah. Jadi maksud saya kita jangan sampai menggunakan psikologi yang salah di mana kita akhirnya meremehkan sesuatu yang mandub. Kita harus pahami definisi yang benar, karena dengan pemahaman definisi yang benar kita akan secara psikologis terdorong untuk melaksanakan yang mandub ini. Kemudian apa itu mubah? Mubah itu tidak ada pahala ketika melakukan, tidak ada siksa ketika meninggalkan. Seperti makan makanan yang bagus, memakai baju yang lunak, tidur, berjalan, dan sebagainya. Kemudian apa itu mahdzur? Mahdzur itu sesuatu yang terkait siksaan ketika melakukannya. Seperti zina, liwat, ghusab, mencuri, dan lain sebagainya. Apa itu makruh? Makruh itu sesuatu yang meninggalkan itu lebih baik daripada melakukan. Ini lawan dari sunnah. Sesuatu yang meninggalkannya lebih utama daripada melakukannya. Hukumnya merokok apa? Hukumnya merokok itu makruh. Jadi nek sampean kok tetap merokok berarti ora afdol. Kadang kita nek santri niku ora apa-apa, ora afdol ngoten mawon. Jadi niki balik malih ke dalam psikologi sampean ketika memahami makruh itu apa. Kalau memahami sunnah itu ditinggalkan nggak apa-apa, berarti memahami makruh adalah melakukan nggak apa-apa. Padahal bukan kok nggak apa-apa. Tapi kalau melakukannya jelek. Jadi lawan dari afdol itu jelek. Makruh itu artinya kan dibenci. Coba kalau kita mengistilahkan makruh itu dibenci, nanti secara psikologi lah beda. Meh ngerokok itu kok dibenci yo. Ora sida ngerokok. Lo seharusnya tanamkan ke dalam diri kita makruh dan mandub, makruh dan mandub ini harus kita bangun psikologi di mana kita berusaha sekuat tenaga menghindari makruh, karena makruh itu sesuatu yang dibenci, dan kita berusaha melakukan yang mandub karena mandub itu meniru Rasulullah. Karena mandub itu termasuk perintahnya Allah juga. Nah, kemudian dicontohkan makruh seperti sholat nolah-nolah, tengok kanan, tengok kiri, dan sholat di tempat duduknya unta, memakai baju sampai tangannya nggak kelihatan, baju kebesaran, dan lain sebagainya yang dilarang atas wajah tanzih. Kemudian ada lagi hukum sahih. Apa itu hukum sahih? Sahih yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kelolosan.
dan hasilnya maksud. Seperti sholat yang sudah selesai atau sudah. Jadi jaizah niki nopo nopo nggih kata lain daripada sahih itu sendiri. Jadi jaizah niki saged diartikan sholat yang sudah sesuai dengan persyaratannya, sudah sesuai dengan rukunnya, itu namanya sholat jaizah. Maka itu namanya sholat yang sahih. Buyuk madiyah nggih sami madiyah niku sami dengan jaizah. Mado kali jaza. Jaza lewat, mado yo lewat. Jadi intinya jual beli yang sudah sesuai persyaratan, sesuai rukun dan sebagainya itu namanya buyuk yang sahih. Lawannya batil. Batil itu tidak lestari, tidak lolos, tidak tercapai tujuan. Seperti sholat tanpa sesuci, menjual apa yang tidak dia miliki dan sebagainya, yang tidak dianggap yang termasuk dari hal-hal yang rusak. Faslun fi usulil fiqhi wallahu a'lam bishawab. Jam seperempat. Ini betul nopo-nopo. Kadang sak jam luweh. Mugi-mugi pertemuan pada hari ini bermanfaat. Nggih. Ala hadiniyah wa ala kullatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, untuk pertanyaan mungkin saged teng kolom komentar nggih. Mbok menawi kula saged jawab, kula jawab. Nek mboten nggih. Nggih mboten. Sampun ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.